Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Suryasih dari kelas 2B Prodi D3 Akuntansi nomor absen 17. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, ada contoh kasus mengenai evaluasi sistem pengendalian internal dalam siklus produksi. Yang kedua, menjelaskan diagram tingkat 0 pada siklus produksi. Yang ketiga, menjelaskan mengenai flowchart alur penjualan kredit. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai siklus pengembangan sistem atau System Life Cycle atau SLDC. Saya akan menjelaskan mengenai kasus yang pertama, yaitu kasus evaluasi sistem pengendalian internal pada siklus produksi di PT Cairan Pokpan menurut KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organizations, yang mencakup 5 komponen utama. Nah, yang pertama ada lingkungan pengendalian. Perusahaan menempatkan sebagian besar karyawan wanita di departemen produksi karena dinilai lebih teliti. Terdapat pembagian tugas yang jelas antar subtim di 6 bagian produksi, yaitu penerimaan, penggantungan ayam, penanganan, penyiapan, packing, dan gudang untuk mencegah kesalahan. Manajer produksi mengawasi karyawan berdasarkan KPI, target reject, kualitas produksi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan terlibat dalam pelatihan karyawan baru. Perusahaan transparan terhadap pemerintah mengenai pelaporan keuangan dan aktivitas bisnis, serta bekerja sama dengan MUI untuk memastikan proses penyembelihan halal melalui audit tahunan dan sosialisasi. Produk juga didaftarkan ke BPOM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi bulanan, dan manajer produksi menjaga hubungan baik dengan karyawan untuk menciptakan integritas dan etika yang baik. Nah, yang kedua, ada penilaian risiko. PT Cairan Pokpan memiliki misi resmi untuk menjadi produsen kelas dunia yang bertanggung jawab dan peduli akan lingkungan. Aktivitas produksi dan tujuannya dievaluasi berkala sesuai dengan misi perusahaan. Rencana produksi jangka pendek dan jangka panjang dikomunikasikan menggunakan briefing mingguan untuk meminimalkan risiko miss target dan mencegah kelebihan atau kekurangan bahan baku. Kelebihan bahan baku menyebabkan overcost, sementara kekurangan bahan baku menyebabkan stock out, hilangnya pendapatan, dan penurunan kepercayaan pelanggan. Departemen akuntansi tidak hanya mencatat transaksi pembiayaan, tetapi juga mengontrol biaya produksi untuk menghindari over budget tanpa kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan target. Studi biaya dilakukan sebelum menentukan bahan baku. Prosedur yang ada digunakan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan bereaksi terhadap peristiwa baru yang mempengaruhi tujuan perusahaan seperti perubahan ekonomi, peraturan pemerintah, dan teknologi. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. KPI digunakan sebagai dasar penilaian kinerja karyawan tahunan untuk mengontrol kualitas produk dan sumber daya manusia, perbaikan atas produk yang tidak standar, kesalahan atau kecurangan karyawan dibahas dalam rapat koordinasi bulanan. Manajer produksi juga melakukan tinjauan mendadak. Seluruh aktivitas produksi didokumentasikan dalam sistem SAP yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan departemen lain, misalnya akuntansi, dengan akses yang dikendalikan untuk mencegah kehilangan data. Aktivitas pengendalian lainnya meliputi review dan rekonsiliasi laporan, persetujuan pengeluaran barang oleh pihak berwenang, dan perhitungan ulang di setiap bagian. Pembatasan penggunaan aset didokumentasikan dalam formulir serah terima barang yang dipantau oleh supervisor dan koordinator. Peralatan, perlengkapan, persediaan, dan aset lainnya dijamin secara fisik dan hitung berkala.
Rencana pemulihan juga ada untuk bencana alam atau masalah internal seperti kebakaran atau mesin rusak guna meminimalkan kerugian. Nah, yang keempat ada informasi dan komunikasi. Semua transaksi di departemen produksi dicatat dalam sistem SAP yang terintegrasi ke departemen lain. Perusahaan menggunakan jaringan internet seperti email untuk permintaan produk dari departemen pemasaran. Penggunaan Activity-Based Costing atau ABC didukung oleh sistem terkomputerisasi yang terintegrasi untuk memudahkan perhitungan biaya oleh Departemen Akuntansi. Informasi dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dengan karyawan yang memiliki otoritas dilatih terlebih dahulu untuk memahami tanggung jawab terkait informasi dalam SAP. Manajemen produksi mendorong kepercayaan antar karyawan, supervisor, dan departemen lain. Karyawan didorong untuk memberikan rekomendasi dan ide untuk perbaikan. Hal-hal penting seperti perubahan prosedur atau perencanaan produksi diinformasikan oleh koordinator bagian setiap minggunya kepada karyawan produksi. Nah, yang terakhir ada monitoring. PT Charon Pokpan melakukan review bulanan terhadap seluruh aktivitas dan data siklus produksi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan menindaklanjuti penyimpangan tepat waktu. Pengawasan juga meliputi kinerja karyawan, persediaan aset, dan aspek teknis produksi seperti pemantauan mesin dan fasilitas pendukung seperti sepatu, sarung tangan, pisau, dan masker oleh supervisor dan koordinator untuk kelancaran kegiatan produksi dan pengendalian internal. Selain itu, manajemen secara berkala mengevaluasi efektivitas proses penilaian risiko, memastikan akurasi dan ketepatan waktu data dalam sistem SAP untuk mengurangi risiko ketidakandalan data. Nah, secara keseluruhan, PT Charon Pokpan menunjukkan komitmen kuat terhadap pengendalian internal yang terstruktur untuk memastikan efisiensi operasional, kualitas produk, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0 dalam siklus produksi. Nah, yang pertama ada desain produk, bertujuan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sambil meminimalkan biaya produksi. Hasilnya adalah daftar bahan baku atau bill of material yang mencantumkan komponen dan kuantitasnya, serta daftar operasi atau operation list yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah pembuatan produk, peralatan, dan durasi. Ancaman nomor 4 yaitu desain produk yang buruk. Nah, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Menerima informasi dari desain produk, yaitu daftar bahan baku dan daftar operasi, serta pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan dari siklus pendapatan. Aktivitas ini juga mengelola permintaan pembelian bahan baku ke siklus pengeluaran, menerima informasi ketersediaan tenaga kerja dari manajemen SDM, dan mengelola work in process atau WIP, yang ancaman utamanya yaitu ancaman nomor 5, yaitu kelebihan dan di bawah target produksi. Nah, yang ketiga ada operasi produksi. Pelaksanaan produksi yang bervariasi tergantung jenis produk dan tingkat otomatisasi. Membutuhkan data mengenai bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja, operasional mesin, dan biaya overhead produksi. Aktivitas ini didasarkan pada pesanan produksi, permintaan bahan baku, material of requisitions, dan tiket pemindahan atau moving ticket dari perencanaan dan penjadwalan. Ancaman utamanya yaitu ancaman nomor 6, pencurian persediaan, ancaman nomor 7, pencurian aktiva tetap, ancaman nomor 8, kinerja buruk, ancaman nomor 9, investasi suboptimal dalam aktiva tetap, dan ancaman nomor 10, kehilangan persediaan atau aktiva tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Nah, yang terakhir ada akuntansi biaya. Membutuhkan informasi dari daftar bahan baku, daftar operasi, WIP, biaya tenaga kerja dari manajemen STM atau siklus penggajian, serta biaya bahan baku dan overhead pabrik dari siklus pengeluaran. Selain itu, memerlukan kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku dari operasi produksi.
Data ini diproses untuk menentukan informasi penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, penggunaan mesin dan peralatan, serta biaya overhead pabrik. Hasilnya adalah laporan untuk manajemen dan informasi harga pokok produksi ke setiap buku besar dan pelaporan, serta penyerahan barang jadi ke siklus pendapatan. Ancaman utamanya yaitu ancaman nomor 12, data biaya yang tidak akurat, ancaman nomor 13, alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead, dan ancaman yang nomor 14 yaitu laporan yang menyesatkan. Saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai flowchart penjualan kredit. Flowchart ini terbagi menjadi beberapa bagian utama yang merepresentasikan alur dokumen dan aktivitas dari awal pemesanan hingga pencatatan akhir di jurnal. Nah, pada bagian pertama, pada bagian order penjualan, proses penjualan kredit ini diawali di bagian order penjualan. Disinilah kita menerima order dari pelanggan. Setelah order diterima, sistem akan secara manual membuat surat order pengiriman dan faktur dalam beberapa salinan. Dari satu proses pembuatan ini, 9 salinan dokumen didistribusikan. Salinan surat order pengiriman nomor 1 didistribusikan ke bagian gudang. SOP dan faktur nomor 2, 3, 4, dan 5 dikirimkan langsung kepada bagian pengiriman. SOP nomor 6 dikirim ke pelanggan sebagai konfirmasi. Salinan surat order pengiriman nomor 7 didistribusikan ke bagian kredit. SOP nomor 8 dan 9 disimpan sementara untuk mencatat tanggal pengiriman sebagai referensi internal. Selanjutnya, pada bagian kredit, salinan surat order pengiriman atau credit copy yang berasal dari bagian order penjualan tiba di bagian kredit. Tugas utama bagian ini adalah untuk memeriksa status kredit pelanggan. Apabila status kredit disetujui, bagian ini akan memberi otorisasi kredit pada dokumen tersebut, yang kemudian akan dikembalikan atau diinformasikan kembali ke bagian order penjualan untuk melanjutkan proses dan disimpan permanen berdasarkan alfabet. Selanjutnya, pada bagian gudang, bersamaan dengan proses otorisasi kredit, salinan surat order pengiriman juga diterima oleh bagian gudang. Berdasarkan dokumen ini, petugas gudang akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Setelah barang siap, mereka akan menyerahkan barang tersebut bersamaan dengan surat order pengiriman. Dan pada saat yang sama, kartu gudang akan diperbarui untuk mencatat pengurangan stok barang. Selanjutnya, pada bagian pengiriman barang yang telah disiapkan dari gudang, bersamaan dengan salinan surat order pengiriman nomor 2, 3, 4, dan 5 berpindah ke bagian pengiriman. Di sini, salinan surat order pengiriman akan ditempel pada pembungkus barang sebagai slip pengiriman atau label identifikasi. Selanjutnya, barang tersebut akan diserahkan kepada perusahaan angkutan umum atau ekspedisi untuk proses pengiriman ke alamat pelanggan. SOP nomor 1 dan 2 dikirim kembali ke bagian order penjualan untuk diproses secara manual, mencatat tanggal pengiriman pada SOP nomor 9 dan diteruskan ke bagian penagihan. SOP nomor 3 diserahkan pada perusahaan angkutan umum. SOP nomor 4 akan disimpan permanen berdasarkan nomor atau angka sebagai arsip atau bukti serah terima, dan SOP nomor 5 ditempel pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Selanjutnya ada bagian penagihan. Bagian ini menerima salinan surat order pengiriman dari bagian pengiriman. Berdasarkan informasi ini, faktur akan dibuat. Faktur ini juga dicetak dalam 5 salinan. Salinan 1 dikirim ke pelanggan. Salinan faktur 2 bersamaan dengan SOP nomor 1 dan 2 dikirim ke bagian piutang. Dan faktur nomor 3 akan dikirimkan ke bagian kartu persediaan. Salinan faktur nomor 4 akan didistribusikan ke bagian jurnal. Salinan faktur nomor 5 akan digunakan untuk wiraniaga. Selanjutnya ada bagian piutang. Bagian piutang menerima dokumen terkait penjualan seperti surat muat, surat order pengiriman atau SOP, dan faktur akan diterima di bagian ini. Berdasarkan dokumen-dokumen ini, bagian piutang akan memperbarui atau mencatat transaksi ke dalam kartu piutang pelanggan.
Ini memastikan bahwa catatan mengenai kewajiban pembayaran pelanggan selalu terupdate. Surat muat, SOP, dan faktur disimpan permanen berdasarkan numerik atau angka pada bagian ini. Selanjutnya, pada bagian kartu persediaan. Salinan faktur nomor 3 diterima oleh bagian kartu persediaan. Di sini, data faktur digunakan untuk memperbarui kartu persediaan, kemudian disimpan permanen berdasarkan numerik atau angka, mencatat pengurangan stok yang terjadi akibat penjualan. Selain itu, secara periodik bagian ini bertanggung jawab untuk membuat rekapitulasi harga pokok penjualan atau HPP. Dari rekapitulasi ini, kemudian akan dibuat bukti memorial yang berisi rekapitulasi HPP. Dokumen ini kemudian diteruskan ke bagian jurnal untuk pencatatan jurnal penjualan. Nah, bagian terakhir yaitu bagian jurnal. Bagian jurnal juga menerima rekapitulasi HPP dan bukti memorial dari bagian kartu persediaan, yang kemudian juga akan dicatat ke dalam jurnal penjualan untuk mencatat harga pokok barang yang terjual. Selain itu, bagian ini menerima salinan faktur nomor 4 dari bagian penagihan yang digunakan untuk mencatat penjualan ke dalam jurnal penjualan. Dengan selesainya pencatatan ini, proses penjualan kredit secara akuntansi pun telah selesai. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SLDC. Nah, SLDC atau System Development Life Cycle merupakan sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Nah, prosesnya yang pertama ada analisis sistem, merupakan langkah pertama SLDC di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sebuah sistem dikumpulkan. Nah, tugas utamanya yaitu melakukan penyelidikan atau identifikasi awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan sistem, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta memberi persyaratan pada sistem. Nah, yang kedua ada desain konseptual, merupakan langkah SLDC yang kedua di mana para analisis memutuskan bagaimana mencapai kebutuhan pengguna, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, serta mengembangkan spesifikasi detail bagi apa yang dicapai sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut dikendalikan. Nah, tugas utamanya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, dan memberikan persyaratan desain konseptual. Nah, yang ketiga ada desain visi. Desain visi merupakan langkah SLDC yang ketiga, di mana persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna diterjemahkan ke dalam spesifikasi mendetail yang digunakan untuk mengkode dan menguji perangkat lunak, mendesain output, membuat file atau database, mengembangkan prosedur, dan mengimplementasikan pengendalian, serta memberikan sistem yang dikembangkan. Nah, yang keempat ada implementasi dan konversi, merupakan langkah SLDC keempat di mana perusahaan mempekerjakan dan melatih para karyawan, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar dan pengendalian, melengkapi dokumentasi, berpindah ke sistem baru, dan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi sistem. Tujuan utamanya yaitu mengembangkan sebuah rencana implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, dan memberikan sistem operasional. Nah, yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan, merupakan langkah kelima SLDC di mana sistem tersebut secara periodik ditinjau dan dimodifikasi serta peningkatan yang perlu dibuat. Tugas utamanya yaitu menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan berlangsung, dan memberikan sistem yang dan memperbaiki sistem yang diperbaiki.
Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.